Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini di video ini Sergio akan bahas tentang cara mengisi atau mengerjakan tugas artikel. Ya, di sini Sergio sudah kasih template-nya. Jadi teman-teman tinggal mengisi saja. Ya, kita akan review isinya satu-satu seperti apa. Caranya aja ya. Sergio akan bahas cara ngisinya, bukan cara ngerjain tugasnya. Ya. Oke, yang pertama, title. Ini langsung ditimpa aja teman-teman. Misalkan impact of guest satisfaction, service quality. Sorry, kita tuh ngomongin price. Misalkan price, promotion, place, product at Starbucks misalkan ya. Cafe atau coffee shop. Misalkan aja contoh ya. Nama Nama ini adalah nama kalian masing-masing di kelompok. Misalkan ada yang namanya Johannes Kurniawan. Kurniawan Johannes, misalkan. Ada yang namanya Joseph Kurniawan. Pokoknya semua Kurniawan deh. Joseph gitu ya. Affiliation itu adalah nama kampusnya. Karena kita masih satu kampus, gampang. Kalau kalian nanti ada kolaborasi dengan kampus lain, gitu ya, boleh ditulis. Misalkan apa sih? Ini, gitu ya. Misalkan aja. Nah, ini nulisnya gimana? Nah, dari sini teman-teman kasih apa angka, ketik satu, di copy, di drag gini, terus kasih pangkat di atasnya. Dua, ya, gini, kasih pangkat di belakangnya. Jadi kalau misalkan ini ada, teman-teman tinggal gini doang. Satu, dua, tiga, yang ini nomor 4. Seperti ini. Ya. Email addressnya pakai email studentnya teman-teman. Ya, pakai. Semuanya satu-satu. Siapa lagi? Terus ke belakang. Semua kasih email. Ya. Nah, kita masuk ke abstrak. Abstrak eh, paling gampang sebenarnya sebelum kalian masuk ke bawah ini sebenarnya. Kita baca dulu ini. 1 sampai 8. Nih, kita baca dulu. 1 sampai 8 apa sih isinya? Ya, teman-teman baca deh. Saya nggak perlu jelasin. Sergio nggak perlu jelasin. Teman-teman baca. Ini adalah cara teman-teman mengisi. Cara teman-teman mengisi. Ya, writing abstract. Gimana sih cara nulis abstrak nih? Nah, di sini kalau udah dibaca 1 sampai 8 ini dihapus. Ya, 1 sampai 8 ini dihapus. Abstraknya itu bikin 2 bahasa, teman-teman. Bikin bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi copas aja. Karena ini udah di dalam format, jadi teman-teman tinggal copas formatnya aja. Nggak perlu ketik lagi, nggak perlu bikin lagi nih. Ini adalah Indonesia. Jadi Inggris dulu. Jadi ini jadi ini artikel dalam bahasa Inggris ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus ngetiknya dalam bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris abstrak pertama, lalu ini abstrak kedua. Gimana cara nulisnya? Balik lagi, kayak Sergio bilang, ini udah template. Tap aja. Abstrak. Jadiin bahasa Indonesia. Cara nulis abstrak itu adalah rangkuman atau gabungan dari semua subchapter yang ada di sini. Ada introduction, literature review, ada method, ada result, ada conclusion suggestion, jadi satu di abstrak. Ya, dia cuma boleh dalam satu paragraf. Nih ya, single paragraph.
dan hanya konsis 200 sampai 250 words. Intinya gampang, teman-teman bikin salah satu aja, bikin Inggrisnya dulu, tinggal nanti ditranslate Indonya. Ya, gitu aja. Keywords, ini ikutin aja. Keywords itu adalah kata kunci yang digunakan. Di kasus ini gampang. Kalau judulnya Sergio, pakai variabelnya aja. Variabelnya adalah price, promotion, place, and nggak usah pakai and langsung product. Ini keywordsnya, karena kita lagi ngebahas 4P. Impact-nya 4P. Ya. Oke. Nah, sama ini tinggal dijadiin Indonesia di bawah. Gampang kan? Kalau udah dapet yang di atas. Apa? Produk, lokasi, lokasi, promosi, dan harga. Ya. Ini nanti jadi bahasa Indonesia semua. Oke. Nah, introduction. Kita masuk ke introduction. Introduction itu adalah pengenalan di mana ini adalah latar belakang yang berisi 3 hal. Yang berisi 3 hal. Search terbawah deh ya. Hal yang pertama, background. Hal yang kedua, problem. Statement. Apa sih masalahnya? Yang ketiga, purpose. Tujuan artikelnya apa? Tujuan masalahnya apa? Tujuan artikelnya apa? Ya, jadi background itu latar belakangnya apa? Misalkan ya marketing adalah yang digunakan dalam hospitality, itu nanti semua masukin tuh di latar belakang, background. Terus ada problem, ya. Problemnya apa? Ya, problemnya apa? Problem statementnya apa? Gitu ya. Jadi ada masalah apa sih di Starbucks? Itu misalkan dari marketingnya apa gitu ya. Apa sih, ada masalah apa? Tujuan masalahnya apa? Ini biasanya berisi, tergantung variabelnya. Kalau saran Jerjo 2 aja. 2 aja cukup. Ya, just to bullets out or eh apa sih namanya? Tujuannya. Ya, 2 aja cukup. Dah. Nah, literatur review itu ngomongin tentang teori-teori yang digunakan. Ya, teori-teori apa aja yang digunakan di sini. Di sini harus masukin, misalkan contoh aja nih ya. Contoh nih, misalkan teorinya 4P itu ya, 4P dia misalkan 4P nih. Dia ngomongin tentang marketing mix, price, promotion, place yang tadi tuh yang kita omongin gitu ya. Nah, itu cara nulisnya gimana? Nanti kalau udah dapet, nah ada cara tulisnya kayak gini. Contoh, ini contoh doang. Ini baru satu nih. Baru bahas tentang promotion. Nih, kutipannya kayak gini. Ada namanya, ada tahunnya, ada ngomongin tentang teorinya. Ini adalah literatur review. Ya. Nah, literatur review yang dibahas apa? Setiap yang dibahas adalah setiap variabel dari topik tersebut. Nggak tahu variabel apa? Belajar lagi statistiknya, teman-teman. Buka lagi statistiknya. Teman-teman udah pernah dapat statistik, jadi teman-teman harusnya familiar sama apa itu variabel di dalam topik. Ya, jadi kalau dalam kasus ini berarti Sergio harus ngebahas 4 variabel plus tempatnya, coffee shop. Ya, jadi Sergio harus ngebahas tentang price, promotion, place, product, dan coffee shop. Itu menurut teori para ahli siapa, tahun berapa, ngomongnya apa. Ya, di sini. Mana tadi? Nah, ini. Dan tahun yang boleh dipakai itu cuma tahun 2015 sampai tahun 2025.
Atau sekarang lah, sampai sekarang lah. Ya, sampai sekarang lah. Nih, ini yang cuma boleh dipakai. Yang lainnya no. Di luar angka ini no. Kalau bisa jangan. Kayak ini nih, masih bisa kan 2018, 2023, 2023. Masih bisa. Masih yes. Ya, literatur review. Methods, kita lanjut ke methods. Methods ini adalah metode yang digunakan. Nah, teman-teman ngambil topiknya apa? Kalau teman-teman harusnya udah tahu topiknya apa nih. Topiknya itu teman-teman ngambilnya kuantitatif atau kualitatif, ngambilnya kuantitatif atau kualitatif. Kalau teman-teman ambil kuantitatif pasti sebar kuesioner kayak teman-teman yang lain nih. Sebar kuesioner dia. Kuantitatif. Dan itu paling gampang, datanya udah dapet, tinggal pakai alat bantu uji. Entah kamu pakai SPSS, entah kamu pakai POS, atau kamu pakai Excel doang, itu juga bisa. Jadi mau pakai program statistik apapun bisa. Atau mau pakai PLS misalkan, itu juga bisa. Itu paling gampang kalau udah dapet datanya. Atau kalau teman-teman ngerjainnya kualitatif, teman-teman tinggal bikin daftar pertanyaan wawancara. Dan wawancaralah orang yang menurut teman-teman capable di bidang itu. Misalkan ngomongin tentang price sebuah produk makanan. Ngomongin tentang apa? Nah itu di interview. Nanti dikata-katain di sini metode apa yang digunakan. Metodenya adalah interview dan wawancara. Udah pasti metodenya yang digunakan itu ada 3. Ada 1 yang pasti yaitu observasi. Teman-teman harus masukin observasi. Ya, itu yang pertama. Ini pernah belajar di statistik kok, jadi harusnya teman-teman tahu. Kuesioner ini kuantitatif. Daftar pertanyaan wawancara ini kualitatif. Ya, ini terserah teman-teman. Kalau yang nomor 2. Kalau ini udah pasti. Observasi. Kalau yang ini tergantung kuantitatif apa kualitatif. Kalau kuantitatif yang tadi ngumpulin datanya, tinggal diolah pakai kalkulator aplikasi, dapat hasilnya. Mau bagus mau buruk nggak apa-apa. Pertanyaan wawancara juga sama. Mau hasilnya baik atau buruk nggak apa-apa. Yang penting ada datanya. Result adalah isi dari data itu apa. Jadi ini teman-teman langsung timpa aja ya. Misalkan, gitu ya. Timpa aja. Karena ini udah template. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Nggak usah go kiri kanan lagi. Udah pakai template ini aja. Resultnya apa? Apakah harga yang lebih mempengaruhi, ini contoh artikel Sergio ya. Apakah lokasi yang lebih mempengaruhi, apakah promosi lebih mempengaruhi, apakah produknya lebih mempengaruhi ya. Tergantung apa yang dibahas sama teman-teman. Nah, discussion sendiri adalah diskusi yang bertujuan untuk dikaitkan dengan tadi di background atau di introduction tentang tujuan masalahnya apa. Kalau tadi purpose-nya ini terjawab apa enggak? Kalau terjawab, seperti apa jawabannya? Bagaimana keterkaitannya dengan penjawaban yang dari latar belakang tadi? Apakah membantu hasilnya? Apakah sesuai implementasinya seperti apa? Ya, ini gampang. Ya, tinggal timpa aja. Dan terakhir, conclusion atau suggestion, kesimpulan atau saran yang diberikan dalam artikel ini. Jadi setelah ngecek tadi 4 elemen tadi, 4 subvariabel tadi atau 4 variabel tadi, apa yang didapat? Berikan kesimpulan bahwa ya dari keempat P tersebut bahwa satu P yang paling dominan adalah, lalu P yang paling tidak dominan apa? Kenapa? Jelasin kenapa. Nah, suggestionnya kalau yang udah bagus nggak usah dikasih saran. Misalkan, ya price-nya sudah bagus jadi dipertahankan, nggak perlu. Suggestion atau saran itu memberikan yang bagi yang kurang. Jadi kalau misalkan produknya yang kurang, langsung berikan saran apa sarannya. Jangan ditingkatkan. Apa yang harus diperbaiki. Jangan, iya produknya kurang jadi tingkatkan ya. Itu revisi atau saran apa? Kita kan nggak ngerti tuh pembaca. Ya, jadi berikan saran yang cukup komprehensif sesuai dengan kasusnya apa. Ya. Terakhir pakai banget untuk menutup artikel ini. References atau daftar pustaka. Ya. Kalian harus menulis ini dengan APA style. Apa itu APA style? APA style adalah American Psychological Association style. Waduh, apa tuh Sir? Bingung, nggak ngerti. Nah, daripada teman bingung, teman-teman langsung pakai book chapter aja nih.
Ini nggak usah dipakai, langsung pakai yang ini, book chapter. Jadi misalkan ketemu, ya misalkan nih, daftar pustakanya ketemu, make punya siapa ya. Jadi teman-teman langsung ambil citasinya, langsung dicopas aja. Nah, kalau teman-teman langsung copas, template-nya langsung ngikutin. Nih, ada beberapa syaratnya. Pertama, dia harus eh, alphabetical ascending dari terkecil ke besar, A ke Z. Ya, kalau teman-teman bisa pakai Mendeley, Mendeley ini alat aplikasi buat citasi ini otomatis, malah lebih enak. Teman-teman tinggal klik-klik-klik jadi begini, nggak usah diketik sendiri atau nggak usah copas. Ya, dia harus urut. Dan template-nya udah ada, jadi ini hapus nanti, hapus. Book chapter-nya ini juga hapus aja. Jadi teman-teman langsung gini. Ini Sergio pindahin ya biar kelihatan enak. Gini. Ini udah hapus ke bawah. Gak usah pusing ini nih, gak usah pusing ini. Nah, langsung. Dah. Misalkan nemu lagi, ini tut. Ada nih namanya. Nih, nama nemu. Oke, ini aku ambil. Tinggal paste. Nemu lagi. Paste. Easy. Very easy. Karena template-nya udah ada. Sergio udah sediain template. Jadi teman-teman nggak usah pusing untuk melihat template-nya kayak seperti apa ya segala macam. Ya. Oke, jadi sampai di situ dulu pengerjaan artikel. Ini cara ngerjain artikelnya ya, bukan cara isi artikelnya. Ya, kalau ngisi kalian harus kerjasama. Makanya dibikinnya kelompok. Kalau bikinnya individu, wah kalian harus ngerjainnya dari awal kelas. Tapi kan ini kelompok, jadi harusnya teman-teman harusnya udah ngerjain. Karena ini udah kasih tahu dari awal-awal banget ya. So, ini so far cara mengisi dan mengerjakan artikel, bukan melengkapinya, ya. Jadi harusnya teman-teman udah ada bahannya nih, tinggal dimasuk-masukin, ya. Jadi sampai sini pembahasan tentang artikel. Jika ada pertanyaan, silakan chat, ya, di grup kelas masing-masing tentunya, ya. Biar teman-teman nggak bingung, ya. Jadi silakan biar diskusinya enak. Oke, jadi tanpa berpanjang-panjang, terima kasih banyak telah menonton. Selamat pagi, siang, sore, malam. Tuhan memberkati. Bye. See you. Selamat mengerjakan tugasnya. Semoga berhasil.